Bagaimana Romo Patrius melihat persoalan pernyataan Pendeta Mel Atok ini di tengah situasi yang demikian? Baik Romo, pernyataan pendeta ini memang cukup kontroversial dan sudah ada tanggapan resmi dari apologet-apologet Katolik, misalnya dari Romo sendiri, lalu ada Romo Alois Budi Purnomo, dan memang masih banyak umat Katolik yang merasa tanggapan itu belum kena di titik jantung. Mereka masih merasa seperti tersakiti karena menurut mereka seorang tokoh agama ternyata tidak bijak dan kurang etis ketika dalam khotbah yang seharusnya menghibur di tengah duka, akhirnya dia mengeluarkan pernyataan yang memang untuk sebagian orang itu menyakitkan. Jadi saya tahu bahwa ada pernyataan klarifikasi dari pendeta yang bersangkutan, hanya saja pernyataan klarifikasi itu tidak bisa membantah apa yang sudah terjadi. Jadi itu sebenarnya teknik untuk semacam membela diri. Pernyataan dalam khotbahnya yang cukup panjang itu memang yang pertama secara teologis awalnya sudah cukup baik, tapi kemudian mungkin karena latar belakangnya dalam situasi polemik dengan orang Katolik, akhirnya dia menambahkan sesuatu yang akhirnya melukai orang dan menjadi kontroversi sampai sekarang. Yang pertama itu sebenarnya memang ada tanggapan pendukung, misalnya ya, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Yang mendukung biasanya mengatakan kalian cuma mendengarkan potongannya yang membicarakan tentang itu lalu memviralkannya. Persoalannya bukan itu. Kalau kita membacanya secara utuh, ada bagian yang memang disengaja untuk tindakan insinuasi, ya. Ya, itu semacam dengan yakin menegaskan sesuatu yang sebenarnya kalau sebagai seorang teolog, ya pendeta itu seharusnya seorang teolog, itu bukan kompetensinya untuk menyatakan hal-hal yang akhirnya menimbulkan kontroversi tersebut. Kalau dia berbicara tentang penderitaan, kemudian penghukuman Tuhan, lalu pertobatan manusia, itu sebenarnya bukan tema yang baru, bukan topik yang baru, itulah topik kekristenan. Tetapi yang membuat dia melakukan lompatan besar yang sebenarnya adalah bunuh diri adalah ketika beliau memposisikan diri seolah-olah bisa membaca pikiran Tuhan tentang peristiwa yang terjadi sebagai apa. Nah, sebutan-sebutannya sebenarnya seperti penyembahan berhala, lalu apalagi Tuhan yang melakukan, Tuhan membelokkan angin. Ya, membelokkan angin. Itu sebenarnya klaim yang sudah di luar kompetensi sebagai seorang teolog. Jadi permintaan maaf ini tidak cukup karena orang yang mendengarkan khotbah itu merasa bahwa memang Anda sengaja melakukan